Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan, saya akan mengajar, kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu metode penelitian kualitatif. Untuk mempelajari materi ini sebetulnya harus sudah mempelajari materi dasar, yaitu semester kemarin kita sudah belajar pengantar metode penelitian. Nah, kalau itu sudah belajar pengantar metode penelitian, untuk selanjutnya kita akan mempelajari metode penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan dalam pengantar metode penelitian, bahwa metode penelitian ini adalah lanjutan setelah Anda mampu atau bisa belajar dari materi pengantar metode penelitian. Untuk itu dalam penjelasan ini saya akan jelaskan di awal perkuliahan ini yaitu tentang pengertian metode penelitian kualitatif. Baik para mahasiswa sekalian, sebagaimana dalam slide yang telah saya tampilkan ini, kita akan belajar di pertemuan kedua ini yaitu tentang materi mengenal metode penelitian kualitatif. Waktu semester 4 kemarin, saya sudah sampaikan sebetulnya tentang metode penelitian kualitatif ini, walaupun dalam batas yang masih sederhana, yang masih singkat, yaitu tentang ada dua pendekatan dalam penelitian itu. Yang pertama pendekatan kualitatif dan yang kedua pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu dalam slide ini saya sengaja menampilkan ke Anda untuk mereflek lagi hasil hasil penelitian hasil pembelajaran kita semester kemarin tentang dua pendekatan ini. Sekarang saya tampilkan supaya Anda mengingat kembali apa itu kualitatif dan apa itu kuantitatif. Dalam slide ini saya tampilkan ada dua pendekatan dalam riset itu, khususnya riset yang jenis sosial. Ada yang disebut dengan metodologi penelitian kualitatif atau metodologi penelitian kuantitatif. Atau juga ada yang dikenal dengan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, jadi kualitatif dengan kuantitatif itu bukan metode tapi pendekatan dalam riset itu. Kalau metode nanti ada lagi. Nah, pendekatan inilah yang dilakukan oleh si peneliti ketika dia melakukan penelitiannya di lapangan. Memakai menggunakan apa? Apakah pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif? Apa kedua perbedaan ini? Coba lihat Anda di slide ini. Kalau pendekatan kuantitatif itu suatu pendekatan yang proses pengukurannya melalui cara kerja atau metode yang menggunakan keterangan-keterangan atau bahan dengan angka-angka, kira-kira begitu. Itu di kuantitatif. Sehingga gejala yang ditelitinya itu dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, dan tabel, dan seterusnya, yang itu dihasilkan dari angka-angka itu. Biasanya kalau pendekatan kuantitatif, ketika kita membaca hasil risetnya, itu lebih banyak sifatnya angka. Di situ ada disebut berpengaruh, pengaruh, dan seterusnya, kira-kira begitu. Itu pendekatan kuantitatif. Jadi angka saja yang banyak, yang dirancang, diramu, atau disuguhkan lewat tabel-tabel itu. Nah, kedua berbeda dengan pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kualitatif itu pengukurannya bukan melalui angka-angka, gitu. Tetapi pendekatan ini si peneliti itu menjadi instrumen, menjadi alat. Saya ulangi, si peneliti menjadi instrumen, menjadi alat untuk memahami, menafsirkan makna suatu peristiwa yang ada di lapang itu. Nah, jadi kualitatif mah si penelitinya yang jadi pendekatan terakhir itu, yang jadi kata kunci terakhirnya. Untuk apa?
untuk memahami dari hasil riset itu. Jadi si peneliti itu yang bermaksud memahami, menafsirkan suatu makna yang ada dalam peristiwa itu. Nah, jadi model hasil penelitiannya kalau yang sifat kualitatif itu tidak banyak angka, tetapi banyakkan deskripsi, tafsiran-tafsiran dari kita, dari kenyataan yang ada di masyarakat itu. Itu berbedanya antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu kalau pendekatan kualitatif itu lebih kepada non statistik, jadi tidak menggunakan statistik yang dipakai oleh mahasiswa. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu pasti menggunakan statistik untuk mengukur itunya, hasil yang ada di lapangnya. Makanya kalau statistik itu biasanya lebih dekat atau lebih identik dengan angka, ya cocok kalau kuantitatif itu menggunakan metode statistik. Baik, berikutnya. Ini kelihatannya ada perbedaan nih antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Apa itu perbedaannya? Yang pertama, kualitatif dan kuantitatif adalah sebuah pilihan sebetulnya. Jadi bukan persoalan baik buruk kalau kita atau ada mahasiswa yang meneliti lewat pendekatan kualitatif atau kuantitatif, atau Anda bertanya, saya baiknya kualitatif atau kuantitatif. Itu sebetulnya bukan bermaksud persoalan baik buruk, tetapi itu pilihan. Jadi pilihan itu artinya apakah saya cocok menggunakan pendekatan kualitatif atau apa yang lebih cocok saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Begitu. Jadi itu pilihan, bukan persoalan baik buruk atau lainnya. Sebab keduanya itu sama, sama-sama cara ketika kita melakukan penelitian. Hanya saja ketika cara itu kira-kira pemakaiannya mana yang cocok itu untuk mendekati sebuah kasus di riset kita itu. Apa cocoknya menggunakan atau pendekatan kualitatif atau sebaliknya cocoknya menggunakan kuantitatif. Nah, oleh karena itu sekali lagi kualitatif dengan kuantitatif nanti itu adalah sebuah pilihan Anda. Anda nggak usah memaksa karena tidak mengerti kuantitatif dipaksa menjadi kuantitatif atau sebaliknya. Tetapi lebih cocok atau lebih berguna kepada kasus apa yang Anda hadapin ketika penelitian itu. Kalau di riset Anda misalnya di lapang Anda lebih pada berhadapan pada kasus yang sifatnya kuantitatif atau banyak orang, maka ya harus kuantitatif, jangan dipaksa jadi kualitatif, itu tidak benar begitu. Misalnya kalau saya kasih contoh antara ini sebuah pilihan, kalau Anda meneliti dengan cara banyak masyarakat, banyak orang yang harus diteliti, itu secara otomatis Anda harus menggunakan lewat pendekatan kuantitatif gitu. Tetapi banyak orang, tapi bisa diambil lewat lewat sampel saja. Anda nggak usah harus mengunjungi banyak orang, ratusan orang atau berapa orang, itu bisa menggunakan metode kualitatif dengan cara nanti mewawancara tokoh-tokoh atau orang-orang yang harus diwawancarai, kira-kira seperti itu. Nah, itu perbedaannya sekali lagi, kualitatif dan kuantitatif adalah sebuah pilihan ketika Anda melakukan penelitian. Yang kedua, nanti perbedaannya itu dalam judul penelitian yang Anda gunakan. Jadi jelas sekali antara judul yang sifatnya menggunakan pendekatan kualitatif atau judul yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Apa kira-kira perbedaan judul itu? Jelas, kalau yang kualitatif sangat kualitas judul itu kelihatan sekali. Kalau kuantitatif biasanya pengaruh, perbandingan, dampak, dan seterusnya kira-kira begitu. Yang ketiga, perbedaan ini adalah berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang digunakan. Jadi nanti masalah risetnya antara kualitatif dengan kuantitatif yang Anda rumuskan itu berbeda. Berbeda sekali. Perbedaan itu dimungkinkan, perbedaan itu didapat karena memang keduanya juga pendekatannya berbeda gitu kira-kira. Nah, nanti untuk penjelasan nomor 3, masalah yang dirumuskan itu berbeda, kita akan lanjutkan dalam materi selanjutnya. Nomor 4, perbedaan ini juga nanti perbedaan dalam bentuk proposal yang digunakan. Jadi nanti proposalnya antara kualitatif dengan proposal kuantitatif itu berbeda lagi. Berbeda urutannya, berbeda penempatannya, gitu. Perbedaannya itulah menunjukkan bahwa memang riset ini berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian yang kelima itu dilihat dari karakter keduanya, baik tujuannya, waktunya, sampelnya, teknik ngumpulin datanya,
instrumennya, dan teknik analisis datanya itu berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti berikutnya dalam slide saya akan jelaskan apa karakter keduanya itu. Baik, para mahasiswa yang saya hormatin, selanjutnya apa kira-kira ini perbedaan pengertian dari kualitatif dengan kuantitatif? Kalau kualitatif itu dikenal sebagai metode baru. Kemudian metode positivistik, dikenal dengan metode artistik, dikenal dengan metode temuan, dikenal dengan sebagai metode interpretif. Lihat kebalikannya. Kalau tadi kualitatif disanggap metode baru, kalau kuantitatif metode tradisional, metode positivistik, metode saintifik, metode konfirmasi, dan metode kuantitatif. Nah, kalau dilihat dari kedua perbedaan ini, dari pengertian ini, sebetulnya metode atau pendekatan kualitatif itu adalah menjawab dari kejumudan yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu kuantitatif. Jadi sebetulnya pendekatan kuantitatif itu lebih awal, lebih mula, lebih dulu ada. Karena pendekatan kuantitatif ini tidak menjawab problem-problem atau permasalahan masyarakat, maka muncullah pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif itu adalah bagian dari menjawab hal-hal yang tidak terjawab dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian muncullah itu disebut dengan pendekatan kualitatif. Penjelasannya sudah saya jelaskan di poin terbawah ini misalnya. Kenapa metode baru? Lihat, karena popularitas misalnya belum ada. Bahkan metode ini dianggap sebagai lawan atau kejumudan dari kuantitatif. Terus metode positif yang Anda baca, metode artistik. Artistik itu seni. Jadi riset ini sebetulnya riset dengan cara mengikuti proses masalah yang ada di lapangan, seninya itu. Jadi tidak statis tapi dinamis terus, itu yang maksud artistik. Metode temuan karena memang nanti hasilnya ini harus menemukan temuan-temuan yang baru di lapangan. Ini kualitatif itu. Jadi kita fokus ke kualitatifnya, pengertian itu dari metode baru, positivistik, metode resistif, temuan. Interpretatif, jadi riset atau kualitatif pendekatan ini memang yang penelitian lebih menekankan kepada interpretasi yang tadi saya sampaikan terhadap data yang ditemukan lapangan. Jadi Anda nanti kalau kalau menggunakan pendekatan kualitatif, jadi riset Anda nanti akan dituntut untuk menghasilkan temuan-temuan Anda. Apa ada? Ada pasti. Sebab itu kualitatif. Baik temuannya yang sifatnya besar, mungkin yang sederhana, tergantung dari wilayah riset Anda. Kemudian ada yang disebut dengan metode interpretif. Jadi interpretatif itu maksudnya, maaf tadi sudah kita jelasin, itu interpretasi. Kemudian metode naturalistik, karena riset ini dilakukan secara alamiah, maksud naturalistik itu. Jadi kualitatif itu kita ketika berada di lapangan, biarkan yang ada di lapangan itu, yang ada di lokasi itu berjalan secara alami, natural setting. Jadi nggak usah kita acak-acak atau kita apalah namanya supaya itu rubah, tidak, biarkan saja itu. Nah, kemudian di situlah kita masuk seorang peneliti. Jadi nggak usah dimanipulasi oleh kita. Justru kehadiran si peneliti itu tidak mempengaruhi dinamika proses di masyarakat itu. Itu yang disebut naturalistik. Jadi begitu kita datang, biarkan kondisi masyarakat itu apa adanya. Nah, kita di dalam itulah meneliti dengan setting alamiah betul si masyarakat itu. Masyarakatnya apa adanya, tidak berubah, kita masuk di dalamnya menjadi bagian dari masyarakat itu supaya nanti hasil penelitian itu objektif, tidak subjektif. Betul-betul apa adanya yang mereka lakukan. Dan disitulah riset kualitatif itu akan bermakna, akan kelihatan bahwa riset kualitatif ini adalah penelitian yang memang hasilnya juga alamiah apa adanya. Jadi tidak dibuat-buat atau dimanipulasi oleh si peneliti. Kemudian disebut juga dengan metode etnografi. Coba. Jadi riset kualitatif memang riset yang kajiannya itu adalah sosial budaya, kajian sosio budaya, atau kajian sosio antropologis gitu kira-kira, etnografi itu.
Jadi disebut metode etnografi. Jadi kalau nanti Anda meneliti yang terkait dengan sosio budaya atau sosio antropologis, jelas itu pasti menggunakan pendekatan kualitatif begitu, bukan kuantitatif, itu nggak cocok. Salah satu misalnya teori tentang budaya, fenomenologi, etnomenologi, sampai interaksi simbolik, interaksi masalah juga kategori etnografi risetnya. Nah, nanti ini akan kita pelajari. Jadi metode pendekatan kualitatif disebut juga dengan metode etnografi. Nah, terakhir metode kualitatif. Maaf, metode kualitatif yang dimaksud ini adalah pendekatan, bukan metode dalam arti cara nanti. Jadi metode kualitatif itu disebut dengan ya metode kualitatif. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya kita akan jelaskan perbedaan kualitatif dengan atau dan kualitatif ini pada sisi aksioma. Coba lihat di bawahnya ini. Katakan aksioma dasarnya nih kita sebut sifat realitasnya, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Ini aksioma dasarnya. Apa bedanya? Misalnya dari sifat realitasnya antara kuantitatif dengan kualitatif. Di situ sangat jelas sekali. Jadi kalau kuantitatif, realitas dasar itu ya teramati, terukur. Makanya kenapa pakai angka, cara pakai statistik, cara menelitinya, jumlah orangnya, hasilnya gitu. Beda metode kualitatif, itu nggak terukur. Sebab situ dinamis, ganda. Jadi ketika kita datang ke masyarakat, selalu ada ganda masyarakat itu. Gitu. Terus penuh dinamis. Makanya di situ menggunakan interpretasi, penafsiran kita terhadap itu. Gitu. Kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti ya. Independen, mungkin si penelitinya ya di rumah. Karena lewat angket disebar dan angketnya dibagikan ke orang dan orang yang ngisi. Sedangkan posisi si peneliti bisa di rumah atau di mana. Beda dengan kualitatif, ini harus interaktif. Baik kita sebagai peneliti maupun orang yang kita teliti, informan namanya. Supaya terbangun di situ saling kepercayaan, kemudian memunculkan pemahaman kita terhadap itu. Atau kita lebih mudah menganalisa itu. Untuk mencari apa makna yang terdapat dalam gejala atau realitas sosial tadi itu. Nah, itu hubungan peneliti. Jadi bedanya kalau kuantitatif bebas, independen. Orang di mana ini. Tapi kalau kita harus interaktif. Kita harus betul-betul apa namanya dekat dengan si informan yang kita teliti supaya di situ didapat informasi atau apa namanya sumber-sumber yang memang kita butuhkan dalam riset itu. Kemudian dalam aksioma dasar misalnya hubungan variabel itu berbeda. Kuantitatif sebab akibat, kalau kita timbal balik interaktif sebetulnya. Nanti ini kita jelasin. Nah, berikutnya kemungkinan generalisasinya, lihat. Kalau kuantitatif itu cenderung membuat kesimpulan atau generalisasi. Bahkan Anda nanti kalau mungkin membaca hasil riset yang sifatnya kuantitatif, itu jelas sekali itu generalisasinya. Bahwa riset ini berpengaruh terhadap udah aja gitu. Tetapi kalau kualitatif itu cenderung menekankan kepada sisi makna. Jadi kalau Anda baca model riset kualitatif, itu kita dibawa arus pikiran si peneliti yang dia deskripsikan itu. Lebih banyak. Oh begini, oh begitu, begitu. Jadi tidak langsung digeneralisasi. Bahkan mungkin si pembacanya yang menyimpulkan dari kesimpulan itu. Karena peneliti juga membiarkan. Nah terakhir dari sisi peranan nilai, makanya kuantitatif dianggap bebas nilai. Kalau kita terikat oleh nilai-nilai yang dibawa si peneliti, kita nggak bisa. Kita mengikuti apa yang ada di sana. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu hal yang berbeda dengan dia, tetapi kita mengikuti pola-pola yang ada di sana. Baik, para mahasiswa yang sekalian saya hormati, ini karakteristik terakhirnya. Kualitatif itu. Saya ambil dari bukunya Hussein Usman dengan kemudian susunya. Apa itu karakteristik? Yang pertama lihat, dilakukan pada kondisi yang alamiah, sebagaimana tadi saya sampaikan. Langsung ke sumber data. Kita si penelitinya sebagai kuncinya. Jadi nggak mungkin dalam riset ini, kualitatif ini,
si peneliti tidak hadir atau dia nyuruh orang lain, nggak bisa ini. Sebab di situ dia kuncinya. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu sesuatu objektif kalau si peneliti tidak hadir di dalamnya. Jadi si peneliti menjadi instrumen keberhasilan sebuah riset ini, maka akan ditentukan oleh si penelitinya karena dia akan hadir di lokasi riset itu untuk memahami masyarakat itu. Yang kedua, lebih bersifat deskriptif. Deskriptif biasanya lebih kepada pendeskripsian atau penggambaran. Ini bisa diketahui pada saat kita nanti membuat laporan hasil risetnya. Jadi betul yang kuantitatif juga deskriptif, tetapi kalau yang kualitatif yang dimaksud deskriptif itu adalah gambaran makna-makna yang telah kita analisis, kita tafsirkan sebagaimana yang ada di lapangan itu. Tiga, lebih menekankan pada proses dari para produk. Nah, jadi riset kualitatif itu prosesnya itu yang terpenting itu, bukan hasil. Yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Kita bahkan di kesimpulan tidak menunjuk hasilnya, kesimpulannya, tapi baca coba prosesnya itu luar biasa. Sebab di situ kita terlibat di dalamnya untuk melakukan riset. Nah, rangkaian jawaban yang filosofis dari apa yang ada di riset itu, itulah proses riset itu dari metode kualitatif ini. Nah, yang keempat, melakukan analisa secara induktif. Jadi dari peristiwa yang khusus itu, dia datang ke lapangan, dia buktikan terus. Gitu. Jadi sifatnya kalau kualitatif itu dari bawah dulu, dari atas. Gitu. Dari bawah ke atas, maaf. Kebalikannya kalau kuantitatif dari atas ke bawah. Jadi dia dari riset lapangan dulu, baru disimpulkan. Kalau tidak, kita tidak. Dari masalah yang satu, bahwa konflik di sana diakibatkan oleh misalnya saling kecurigaan. Betul nggak? Baru kita teliti. Ke lapangan. Nah, itu bedanya. Nah, kelima, ini karakteristiknya adalah menekankan makna. Makna yang dimaksud itu adalah arti gitu di balik fakta yang teramati oleh kita. Misalnya orang itu pakai baju merah. Apa makna di balik baju merah yang diamati oleh kita itu atau dipakai oleh orang itu? Nah, itu keteliti. Mungkin karena dia hobinya baju merah, mungkin karena ada acara hari ini merah, macam-macam. Nah, itu makanya riset kualitatif itu lebih menekankan pada sisi maknanya, arti di balik itu. Begitupun ketika kita nanti di lapangan, cari oleh kita itu, kita tafsirkan. Tetapi tafsiran itu tidak sembrono, berdasarkan fakta juga, karena kita berwawancara ke si sumber data itu. Jadi makna yang dimaksud itu bukan makna liar, tetapi makna yang terarah, karena kita berdasarkan orang atau subjek yang kita teliti, itu disebut dengan informan. Keenam, lebih bersifat intensif. Di riset kualitatif ini, intensif artinya terus-menerus ini. Sampai kita sendiri yang menyimpulkan, oh sini selesai. Jadi nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, nggak bisa. Riset kualitatif itu terus saja. Itu bedanya. Mungkin kalau kuantitatif bisa seminggu beres, karena kalau angket disebar beresnya 1 minggu ya selesai, kemudian ditafsirkan, dihitung, maaf. Ya kalau kualitatif nggak bisa terus dan terus menerus supaya sampai kesimpulan yang memuaskan. Ketujuh, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan ini. Jadi kita harus ada di sana, tidak menyuruh orang atau apa. Ini kualitatif. Saya punya cerita teman itu ketika dia penelitian tentang satu kaum di sana, untuk memahami kaum itu dia sampai 5 bulan mondok di sana, dipelajari, diteliti sama dia sampai menyimpulkan, oh kaum itu begini. Jadi nggak bisa 1 hari 2 hari lantas kita menyimpulkan, nggak bisa. Gitu. Itu pun 5 bulan termasuk sedikit. Kalau orang Jogja neliti orang masyarakat Betawi yang ada di Tangerang itu hampir 3 tahun, bahkan dia menjadi bagian dari masyarakat itu, baru dia mengerti. Nah, itu ini maksud si peneliti ikut berpartisipasi lama maksudnya. 8, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, dicatat oleh kita. Bisa jadi hari pertama A, hari kedua B, mungkin ketiga keempat bisa C, bisa D. Nah, baru sampai ke akhirnya apa? Nah, itu yang disebut dengan harus terlibat si peneliti itu supaya jelas hasilnya. Ke-9 itu melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen.
Jadi kalau di sana nanti ada dokumen itu, kita betul-betul teliti dokumen itu, bener nggak? Tanggalnya, peristiwanya, hasilnya, fotonya. Jangan-jangan itu hanya tipuan saja atau yang tadi itu yang saya sebut bohong gitu. Nah, makanya kita harus betul-betul menganalisis terhadap itu. Dan terakhir baru membuat atau melakukan laporan hasil penelitian secara detail. Detail itu yang tadi, karena ini deskriptif, maka harus detail sekali riset itu sesuai dengan makna-makna yang ada di daerah itu. Nah ini yang terakhir, kerangka ini sengaja diringkas oleh saya perbedaannya nih antara kuantitatif dengan kualitatif. Karakternya saya sebut ada 4, misalnya dari tujuan, dari waktu, sampel, teknik kumpulin data. Tujuannya Anda bisa lihat, dia nguji teori kalau kuantitatif itu, tapi kualitatif itu mengembangkan teori, mencari makna khusus dia. Waktunya lihat, kalau kuantitatif bisa sebentar, terbatas. Tapi kalau kualitatif itu bisa lama, bebas dia. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau lama, mungkin bisa 1 tahun. Ketiga sampel, dari sampel ya, kalau kuantitatif itu lebih banyak, karena banyak orang yang bilang tadi. Misalnya kalau 4.000 orang bisa 400. Nah, tapi kalau kualitatif itu sedikit, bahkan tidak pakai sampel, tetapi pakai informal. Cukup 5, 10, mungkin 15 orang. Kalau itu dianggap representatif, ya sudah, selesai. Bisa diwawancara. Terakhir, dari teknik kumpulin datanya, sekali lagi, kuantitatif sebagaimana saya sebut, biasanya pakai angket, kekuatannya. Walaupun di situ ada wawancara. Tetapi kalau kualitatif, itu observasi, kita terlibat di sana. Namanya observasi, partisipasi, bukan angket. Kalau angket, kita tidak interaktif dengan orang yang kita teliti. Makanya kalau kualitatif, kenapa observasi terlibat di sana? Kita berinteraksi. Kedua, tidak berstruktur. Kita nanya bisa A, bisa C, bisa E, dan macam-macam. Beda kalau kuantitatif, harus terstruktur dan seterusnya. Demikian para mahasiswa, ini penjelasan tentang apa itu pengertian dari metode kualitatif, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan sambung materi ini pada materi yang atau pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.